Selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. UKK tinggal menghitung hari, saatnya persiapkan diri. Di video kali ini kita lanjutkan membahas soal UKK akuntansi untuk tahun 2026. Di video ini saya akan membahas mengenai soal ujian paket keempat, yaitu untuk tugas pelaksana pembukuan ya. Di paket keempat ini adalah berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan jasa. Kita lihat terlebih dahulu bentuk dari soalnya ya, petunjuk umum dibaca terlebih dahulu, kemudian petunjuk khusus ya. Ini kalau misalkan ada pakai perangkat komputer, gunakan perangkat komputer. Kemudian kalau pakai komputer akuntansi atau spreadsheet, jadi sudah dipersiapkan ya. Berikutnya dilihat ya, di sini ada informasi berkaitan dengan daftar peralatan. Untuk peralatan ballpoint, kalkulator ya, ini adalah hal-hal yang umum yang kita temui ya sebagai anak akuntansi. Nah, untuk bahan soalnya yang akan diberikan itu seperti lembar soal jurnal ya, yang berisi berbagai informasi seperti ini. Kemudian kita lihat ada diberikan juga lembar soal buku besar dan juga lembar soal laporan keuangan sampai ke format jawaban jurnal, buku besar, dan juga format jawaban laporan keuangan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari soal di paket keempat ini ya, yaitu pelaksana pembukuan untuk laporan ya, berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, di sini ada Salon Gaya. Salon Gaya adalah perusahaan perorangan yang bergerak dalam jasa kecantikan. Jadi ini punya Nyonya Alma ya sebagai pemiliknya dan dibantu dengan 4 orang pegawai. Dan kita ya sebagai teknisi akuntansi junior akan ditugaskan, diminta untuk menyelesaikan hal-hal ini ya. Mulai dari memproses entry jurnal sampai ke proses buku besar, dan juga terakhir adalah menyusun laporan keuangan untuk periode 2025. Jadi penyelesaiannya dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu memproses entry jurnal, memproses buku besar, kemudian menyusun laporan keuangan. Dan seluruh rangkaian kerja gitu ya, ini jurnal yang lengkap dan akurat ya. Ini karena ini laporan perusahaan jasa, sepertinya kita hanya akan memakai jurnal deh, atau jurnal umum saja, dan buku besar, laporan keuangan dan sebagainya, sampai ke jurnal penutup ya, dan daftar saldo akun setelah penutupan. Oke. Selanjutnya diinformasikan berkaitan informasi umum ya. Ini sudah tadi di awal sudah disampaikan. Kemudian kita lihat ada kebijakan akuntansi untuk Salon Gaya, mulai dari umum, kebijakan umum, pengeluaran kas, kemudian penerimaan kas, dan penyusutan aktiva tetap ya. Dan ini kemudian ada daftar akun yang diberikan dalam versi bahasa Inggris atau versi bahasa Indonesia. Nanti kita akan gunakan yang versi bahasa Inggrisnya saja ya. Oke, dan selanjutnya ini adalah neraca saldo per 30 November 2025, dan diberikan juga informasi mengenai customer, supplier, dan daftar saldo piutang customer dan saldo utangnya ke supplier. Dan kita masuk sampai ke dokumen transaksinya ya. Inilah akan kita lakukan. Video ini kita akan membahas bagaimana cara mengentry transaksi ke jurnal umum. Kita mulai melakukan entry transaksi untuk Salon Gaya ya selama bulan Desember tahun 2025. Di dokumen transaksi yang nomor 1, di sini kita identifikasi ya, kita analisis dulu transaksinya dan akun-akun apa yang akan muncul di dokumen transaksi nomor 1 ini. Di dokumen nomor 1 ini ada bukti pengeluaran kas ya, BKK dengan nomor BKK 12/1. Kita lihat ini diterima dari karyawan Salon Gaya ya. Berarti Salon Gaya itu mengeluarkan uang untuk ya atau ke karyawan Salon Gaya ya dalam rangka membayar gaji karyawan bulan November 2025. Oke. Nah,
Kalau kita lihat pembayaran gaji karyawannya ini adalah untuk bulan November 2025. Sedangkan kan di sini berada ya pada saat dokumen transaksi ini dibuat itu terjadi pada 1 Desember 2025. Artinya gaji karyawan bulan lalu itu dibayar di bulan saat ini. Ya, dari bulan November dibayarnya bulan Desember. Nah, dengan demikian gaji ini itu sudah menjadi utang beban ya, utang beban di bulan November yang akan dibayar di bulan Desember. Nah, jadi kita akan menginputnya ya, kita buatkan dulu tanggalnya, date-nya yaitu tanggal 1, lalu evidence number-nya berarti nomor bukti BKK 12-1. Akun yang pertama, karena ini adalah termasuk utang beban dan di tanggal 1 Desember ini mau dibayarkan utang beban tersebut, maka utang beban itu berarti berkurang ya. Nah, utang beban berkurangnya di debit. Sekarang kita cari akun utang beban itu adalah accrued expense ya bahasa Inggrisnya. Nah, ini kita catat ya di sebelah debit accrued expense. Oke, saya besarkan dulu ya. Nah, jadi accrued expense itu di sebelah debit, kemudian akunnya kita buat ya, akun untuk accrued expense itu adalah 2.200, 2 strip 1.200, debitnya adalah 7.500.000. Oke, sudah dicatat akun yang berada di sebelah di sisi debit. Sekarang di sisi kredit, karena ini adalah pengeluaran kas, berarti terjadi pengeluaran uang. Dan pengeluaran uangnya karena di atas 1 juta, karena kalau kita lihat secara kebijakan akuntansi itu menyatakan bahwasanya untuk pengeluaran kas sebesar di atas 1 juta itu dibayar dengan cek. Jadi dibayar dengan cek berarti dibayar dengan menggunakan cash in bank ya, karena di sini juga ada cek ya, cek. Oke. Berarti pakai cash in bank. Jadi kita catat di cash in bank. Cash in bank itu 1 strip 1.100 untuk nomor akunnya, dan di kredit kita catat 7.500.000. Oke. Dan selesai untuk dokumen nomor 1. Sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 2. Di dokumen transaksi nomor 2 ini ada voucher kas kecil, pembayaran menggunakan kas kecil ke percetakan DKV ya, sebesar 750.000 dalam rangka untuk membuat brosur. Oke, nah brosur pembuatan iklan, berarti kita sudah dapat clue-nya ya, bahwasanya kita akan membuat beban iklan atau mencatatnya ke dalam beban iklan. Beban iklan itu adalah advertising expense dengan nomor akunnya 6 strip 1.000. Jadi kita tulis dulu, kita buat dulu tanggalnya, tanggal 2 ya, tanggal 2, kemudian untuk nomor buktinya itu adalah V12-1. Jadi yang pertama adalah beban iklan advertising expense, kemudian kita catat nomor akun ya. Lalu 750.000 angka yang keluar ya. Dan untuk bagian kredit tentunya adalah petty cash ya. Jadi petty cash dengan nomor akunnya 1 strip 1.200, kita bikin 1 strip di sini 1 strip 1.200 ya. Oke, lalu di bagian kreditnya adalah 750.000 ya. Dan selesailah untuk transaksi nomor 2. Dokumen transaksi nomor 3 ini adalah terjadi adanya penerimaan kas. Penerimaan kas diterima oleh salon gaya dari Nyonya Nuri, di mana Nyonya Nuri ini melakukan pelunasan faktur. Jadi salon gaya itu menerima pelunasan piutang ya. Jadi Nyonya Nuri ini punya utang ke salon gaya di tanggal 25 November 2 juta. Kalau kita lihat saldo awal piutangnya Nyonya Nuri itu ada 2 juta ya. Jadi inilah yang akan dibayarkan oleh Nyonya Nuri. Oke. Kita catat ke dalam jurnal umum tanggal, kemudian nomor buktinya, lalu bagian debit karena adalah penerimaan. Ya, ini besar dulu. Oke, jadi nampak. Ini karena adalah penerimaan kas, berarti penerimaan kas dalam bentuk cek ya, berarti terima uang cash in bank di debit. Lalu kita catat
nomor akunnya dan sebesar 2 juta. Oke. Bagian kredit tentunya adalah account receivable berkurang ya. Account receivable berkurang 1.300 untuk nomor akun dan kemudian di kreditnya adalah 2 juta. Oke, dan selesailah untuk dokumen transaksi nomor 3 ya. Seperti itu secara pencatatannya. Selanjutnya di dokumen transaksi nomor 4. Dokumen transaksi nomor 4 ini ada voucher kas kecil, berarti calon gaya mengeluarkan uang dari petty cash-nya ke kantor PLN ya dan PT Telkom. Uang keluar itu untuk membayar listrik bulan November dan telepon bulan November. Ini berarti sama halnya seperti yang terjadi di dokumen transaksi yang pertama ya, yaitu pembayaran gaji bulan November ya. Ini adalah beban-beban yang terjadi di bulan sebelumnya tetapi dibayar di bulan saat ini. Maka sebenarnya beban-beban di bulan sebelumnya itu sudah menjadi utang beban. Oke. Dengan demikian kita catat tanggal, kemudian nomor bukti, lalu karena ini adalah termasuk utang beban juga sama seperti transaksi nomor 1, maka kita catat accrued expense di debit, kemudian jumlahnya adalah total keseluruhannya 700 ya, 700.000. Oke. Lalu di bagian kreditnya adalah cash in bank, bukan, karena pakai voucher kas kecil berarti pakai petty cash. Kemudian kita bikin nomor akun petty cash dan 700.000 di kredit. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 4. Berikutnya di transaksi nomor 5, ini ada faktur. Faktur itu kepada Nyonya Maulida. Berarti faktur ini adalah faktur penjualan ya, karena salon gaya yang mengeluarkan faktur ke Nyonya Maulida. Faktur penjualan berarti artinya penjualan terjadi secara kredit ya. Berarti Nyonya Maulida ini berhutang kepada salon gaya sebesar 8 juta ya. Jadi karena ini adalah penjualan secara kredit, maka akan terjadi atau akan muncul diakui adanya piutang ya. Piutang ke Nyonya Maulida atas biaya jasa rias pengantin. Jadi ini adalah menjadi pendapatan bagi salon gaya karena memberikan jasa kepada Nyonya Maulida, akan tetapi dibayarnya diterima uangnya itu mungkin ya di masa depan. Maka kita catat tanggal 6, kemudian F12-1 itu adalah nomor buktinya, kemudian karena ini adalah berupa piutang, maka kita tulis di bagian debit itu account receivable ya, account receivable dengan nomor akunnya 1/1300, kita catat account receivable, nomor akunnya, lalu tanggalnya, nomor ininya ya, jumlah besarannya yaitu 8 juta. Oke, 8 juta. Dan kemudian karena ini adalah berupa pendapatan, kita catat di kredit, diterima pendapatan bertambah di kredit fees income. Nomor akunnya itu adalah 4/1100 dan kemudian di kredit 8 juta. Oke. Selesai dalam mencatat dokumen transaksi nomor 5. Selanjutnya kita masukkan dokumen transaksi nomor 6, kita entry. Kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah bukti pengeluaran kas. Berarti salon gaya akan mengeluarkan uang kas dalam bentuk cash in bank ya, karena ini adalah cek ke PT Paragon sebesar 3.500.000 untuk melunasi utang ya. Berarti salon gaya itu punya utang 3.500.000. Kalau kita lihat saldo awal dari ini salon gaya ke Paragon ini ya, itu ada sebesar 3.500.000. Ini kan PT Paragon 3.500.000. Nah, inilah yang akan dibayar oleh salon Maulida. Nah, maka karena ini adalah pembayaran utang berkurang diletakkan di debit. Jadi kita catat utang akan berkurang di bagian debit. Kita buat dulu tanggalnya, yaitu tanggal 6. Kemudian nomor bukti yaitu BKK 12/2
tadi adalah utang ini ya, utang account payable gitu. Dan account payable itu akunnya 2.100 kita catat di sini dan angkanya sebesar 3.500.000. Oke. Di bagian kredit karena dikeluarkan dengan cek berarti pakai cash in bank. Ininya lagi ya, kemudian nomor akunnya dan dikredit dengan angka yang sama pencatatannya. Oke, selesai untuk dokumen transaksi nomor 6. Berikutnya dokumen transaksi nomor 7. Apakah yang terjadi di dokumen transaksi nomor 7? Ini ada voucher kas kecil. Jadi Salon Gaya mengeluarkan uang dari peti cashnya ke toko Alfa untuk membeli perlengkapan. Oke, ini adalah pembelian perlengkapan, berarti akan bertambah perlengkapan ya. Maka kita akan mencatat perlengkapan bagian dari aset bertambah diletakkan di debit. Tanggal 9, lalu nomor akunnya V12-3. Lalu yang pertama tadi adalah dicatat perlengkapan supplies itu nomor akunnya adalah 1/1500. Kita catat 1/1500, lalu jumlahnya adalah 250.000. Oke. Bagian kreditnya karena petty cash berkurang maka diletakkan di kredit. Kita catat nomor akunnya, lalu kita catat jumlahnya. Oke. Dan inilah bentuk pencatatan dari dokumen transaksi nomor 7. Selanjutnya di dokumen transaksi nomor 8 ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas ke PT Martina untuk pelunasan faktur tertanggal 20 November ya. Ini jadi ini ya, utang bulan lalu ya. Kalau utang bulan lalu modelnya sama seperti yang ini ya, ke PT Paragon tadi ya. Jadi akunnya juga sama. Kita catat tanggalnya tanggal 9 juga ya, tanggal 9. Lalu untuk BKK 12/3 account payable di debit kita buatkan nomor akunnya, lalu angkanya 1.500.000. Kemudian di kreditnya cash in bank dibuatkan nomor akunnya, lalu sama jumlahnya 1.500.000. Ya, inilah dia untuk pencatatan nomor 8, dokumen transaksi nomor 8. Lanjut dokumen transaksi nomor 9. Di dokumen transaksi nomor 9 ada faktur yang dikeluarkan oleh PT Mitra Jaya kepada Salon Gaya. Jadi Salon Gaya ini akan membeli sesuatu gitu ya, tapi secara kredit. Kita lihat apakah sesuatu itu, yaitu yang dibeli oleh Salon Gaya itu adalah kursi cream bed, kemudian sama steamer. Nah, ini kursi sama steamer ini adalah aset ya, aset operasional ya yang akan digunakan untuk operasional Salon Gaya, di mana penggunaannya ini pasti lebih dari 1 tahun ya. Kursi dan steamer ini kan penggunaannya pasti lebih dari satu tahun. Maka aset ini termasuk aset yang disebut dengan peralatan ya, karena peralatan itu adalah aset untuk operasional perusahaan yang dia tahan lama ya, lama dipakainya. Oke, maka karena Salon Gaya ini membeli perlengkapan, berarti perlengkapan akan bertambah. Perlengkapan bertambahnya di debit, ya betul ya, di debit. Jadi kita catat dulu nomor tanggalnya, kemudian nomor buktinya F05, lalu tadi yang bertambah itu adalah berupa aset, yaitu equipment at cost ya. Kalau kita lihat equipment at cost-nya itu nomor akunnya 1/2100. Jadi kita tulis 2100, angkanya 7.500.000. Oke. Lalu karena ini adalah dalam bentuk beli sekarang bayarnya nanti, maka di kredit akan muncul utang dagang atau utang usaha, account payable. Kita kasih nomor buktinya, nomor akunnya, lalu di kredit dicatat 7.500.000 dengan angka yang sama. Dan selesailah untuk pencatatan nomor 9 ya, untuk transaksi nomor 9. Selanjutnya transaksi nomor 10. Di sini yang terjadi adalah penerimaan kas. Salon Gaya menerima kas dari Nyonya Maulida 8 juta. Nah, ini yang tadi ya, jasa kecantikan di 6 Desember yang ini.
Ya, 8 juta di tanggal berapa ini? Di tanggal 12 dibayar oleh Nyonya Maulida. Jadi karena ini adalah pembayaran uang terimanya berupa cek, berarti cash in bank akan bertambah. Kita catat tanggalnya, tanggal 12, kemudian nomor BKM-nya kita masukkan BKM 12-2, dan ini karena pelunasan terima uang cash in bank, nomor akun, dan kita catat bagian debit 8 juta. Bagian kreditnya, sisi kreditnya tentu adalah account receivable ya, piutang berkurang. Nomor akun kita catat, dan di bagian sisi kredit kita catat 8 juta. Oke, dan selesailah pencatatan transaksi nomor 10. Berikutnya pencatatan transaksi nomor 11. Kita naikkan dulu ya. Di nomor 11 ini ada nota kontan, berarti salon gaya akan menerima uang secara tunai. Ya, penjualan tunai yaitu pendapatan usaha salon ya. Maka kita akan mencatat ya, kita catat tanggalnya tanggal 13. Nomor bukti, mana nomor buktinya? Oh ini. Mana? KN01 ya ini ya, KN01. Lalu uang terima dalam bentuk cash in bank, nomor bukti sebesar 6 juta ya, karena tunai terima cash in bank bertambah di debit. Lalu karena ini adalah pendapatan usaha, berarti dicatat fees income dengan nomor akunnya 4.100 dan angkanya di kredit bertambah 6 juta. Oke, inilah transaksi nomor 11. Untuk transaksi nomor 12 ada penerimaan kas. Ini Nyonya Maulida, penerimaan kasnya adalah untuk pelunasan faktur tanggal 29. Jadi di bulan sebelumnya, di tanggal 14 Desember inilah Nyonya Maulida menyelesaikan atau melunasi hutangnya. Ya, jadi kita catat tanggalnya tanggal 14, lalu BKM 12-3, kemudian karena penerimaan kas dalam bentuk cek, cash in bank bertambah di debit ya. Oke, 3.800.000, lalu bagian kreditnya adalah account receivable ya. Account receivable kita buatkan kreditnya 3.800.000. Oke, selesai untuk transaksi nomor 12. Untuk transaksi nomor 13 ada voucher kas kecil, berarti uang akan keluar digunakan untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan ya. Jadi pemilik perusahaan Nyonya Alma mengambil uang 1 juta ya. Kita buat tanggal pengambilan tanggal 17, kemudian nomor buktinya V12-4. Karena ini adalah keperluan pribadi, berarti prive ya, atau drawing ya, prive atau drawing. Jadi pakai akun drawing di sini ya. Jadi nomor akunnya 3/1200, uang yang diambil 1 juta, dan bagian kreditnya adalah petty cash ya. Petty cash, nomor akun dibuat, dan di bagian kreditnya dicatat 1 juta. Oke, selesailah untuk transaksi nomor 13. Untuk transaksi nomor 14 yang terjadi di sini adalah salon gaya mengeluarkan faktur ke SMK Fathahilah. Berarti ada beri jasa ke salon gaya ke SMK Fathahilah, tetapi bayarnya nanti ya di masa yang akan datang. Maka bagi salon gaya ini akan menjadi account receivable atau piutang. Kita buat dulu tanggalnya tanggal 18 Desember, lalu nomor bukti F12-2, dan account receivable muncul di bagian debit dengan angka 4.500.000. Selanjutnya karena ini adalah pendapatan biaya jasa rias, jadi fees income muncul dengan akunnya dan dicatat di sisi kredit 4.500.000. Dan selesailah untuk transaksi nomor 14. Selanjutnya transaksi nomor 15, di sini ada bukti penerimaan kas. Ya, salon gaya menerima uang kas dari Nyonya Dewi sebesar 2.500.000. Ya, ini keterangannya bahwasanya ada piutang sebesar 5 juta, itu sudah dihapuskan di bulan Oktober 2025 ya. Piutangnya Nyonya Dewi dihapuskan oleh salon gaya di bulan Oktober.
Tetapi ternyata Nyonya Dewinya bisa bayar sebesar setengahnya, 50%-nya, yaitu 2.500.000. Oke, berarti ini adalah sesuatu yang sudah dihapus ya, piutang yang sudah dihapus tapi bisa dibayar setengahnya oleh Nyonya Dewi. Maka kita akan mencatatnya ke dalam akun apa? Karena sudah dihapus akun sebelumnya, itu akan muncul allowance ya. Jadi akan muncul allowance ketika sebelumnya sudah dihapus tapi kemudian muncul lagi gitu ya, karena sudah dibayar ya, dilunasi meskipun sebagian. Oke. Dengan demikian kita buat tanggalnya tanggal 20, kemudian nomornya BKM 12.004, lalu setelah itu kita buat uang diterima sebesar ini ya, cash in bank sebesar 2.500.000, dan kreditnya tadi adalah allowance ya, dengan nomor akunnya dicatat di sisi kredit 2.500.000. Oke, selesai untuk nomor transaksi nomor 15. Transaksi nomor 16, apa yang terjadi di sini yaitu pengeluaran uang di petty cash ya, dibayar ke Bapak Alvin Syahrin ini untuk perbaikan atap toko yang rusak. Nah, dikasih clue ya bahwasanya ini akan dimasukkan sebagai other operating expense. Nah, berarti other operating expense itu di angka ini ya, 6.800. Jadi kita akan buat di situ ya beban operasi lain-lain ya. Oke. Tanggal 26 di nomor bukti di V12-5, kemudian ini beban tadi ya. Jadi other operating expense dengan nomor akunnya 6-1.800 sebesar 800.000 dibayar dengan kas kecil. Kita buatkan petty cash, kemudian nomor akunnya dan nomor ini pencatatannya di sebelah kredit, di sisi kredit. Oke. Dan selesailah untuk pencatatan transaksi nomor 16. Selanjutnya transaksi nomor 17 yang terjadi adalah PT Mitra Jaya itu mengeluarkan faktur ke Salon Gaya. Berarti Salon Gaya ini membeli sesuatu ke PT Mitra Jaya secara kredit. Yang dibeli oleh Salon Gaya itu adalah pewarna rambut dan sampo ya, shampoo. Nah, warna rambut dan shampoo ini adalah pastinya akan dipakai oleh Salon Gaya untuk operasionalnya ya, yaitu jasa kecantikannya. Dan pewarna rambut dan shampoo ini adalah sesuatu yang cepat habis ya, pasti ya. Dia tidak tahan lama, dia akan habis dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun ya kalau dipakai terus menerus untuk operasional usaha salonnya. Maka ini akan kita masukkan ke dalam supplies ya, masuk ke dalam perlengkapan. Ya, aset berupa perlengkapan. Jadi kita akan mencatatnya ke perlengkapan. Oke, kita buatkan tanggal, kemudian nomor buktinya mana nomor buktinya? G11 ya, G11. Ya, jadi kita catat ke dalam supplies, nomor akun dan juga di debit 1.300.000 karena ini belinya secara kredit. Maka muncul account payable ya, nomor akun dan kemudian dicatat di sisi kredit 1.300.000. Oke, selesai untuk dokumen nomor 17 ya. Ini sudah mau habis. Selanjutnya dokumen nomor 18. Oke, nah ini adalah dokumen yang terakhir ya, karena sudah muncul nih selamat dan suksesnya. Oke. Nah, di dokumen 18 yang terjadi adalah pengeluaran kas ya untuk membayar angsuran bulanan ya, angsuran bulanan untuk pinjaman jangka panjang ya ke Bank Permata. Nah, Bank Permata pinjamannya sebesar 5 juta, bunganya 2 juta, jadi total uang yang dikeluarkan adalah 5.200.000 ya. Untuk akunnya berarti Bank Permata Loan ya, Bank Permata Loan itu hutang dicatat debit ya, harus dikurang ya, berarti berkurang artinya. Maka kita buatkan tanggal 30 Desember BKK 12.004 dan yang pertama adalah dicatat dulu Bank Permata Loan-nya sebesar 5 juta. Lalu ada yang namanya bunga ya. Bunga itu adalah interest expense. Beban bunga muncul
dengan nomor akunnya sebesar 200.000, barulah setelah itu uang dikeluarkan 5.200.000 ke cek ya, berarti menggunakan cash in bank. Dicatat nomor akunnya dan dicatat di sisi kredit. Oke, dan inilah hasilnya ya, hasil dari pencatatan entry transaksi untuk salon gaya. Setelah ini kita totalkan secara keseluruhannya, di total bagian debitnya, di total bagian kreditnya, dan kita dapatkan hasilnya 64.800 ya. Jadi seperti ini cara entry transaksi jurnal untuk soal-soal transaksi yang keluar di paket keempat ya, yaitu laporan keuangan ya. Oke, setelah membuat general journal, kita lanjutkan yaitu adanya rekapitulasi ya. Rekapitulasi dari berbagai akun-akun yang muncul di atas ini, di general journal ini. Untuk melakukan rekapitulasi berarti kita harus menggabungkan akun-akun yang sama yang muncul di tempat yang sama gitu ya. Misalkan di debit sama-sama muncul, berarti harus kita tambahkan ya. Kita akan lakukan rekapitulasi untuk general journal. Yang pertama, accrued expense ya. Accrued expense itu kita catat. Accrued expense itu ada 2 tadi ya. Ya, ini dia accrued expense 1 dan 2. Ini akun 2 kali muncul, berarti kita harus menambahkannya ya. Kalau kita lihat accrued expense itu totalnya adalah sum di sini 8.200.000 ya. Jadi kita akan catat totalnya itu 8.200.000. Untuk biar supaya mudah dalam melakukan rekapitulasi, kita harus menandai yang sudah dicatat. Jadi kalau di sini saya warnai saja ya, warnai untuk memudahkan bahwasanya ini sudah dicatat ya, sudah ditandai. Jadi yang pertama adalah accrued expense, kita tulis nomor akunnya. Dan totalnya tadi adalah 8.200.000. Oke. Berikutnya adalah kita ini dulu ya, kita rekap dulu yang debit-debitnya. Baru habis itu kita rekap yang kreditnya. Jadi yang debit untuk accrued expense sudah. Nah, advertising expense ini muncul cuma 1 kali sepertinya ya, tidak ada lagi. Kalau saya ingat tidak ada lagi, cuma 1 ya. Maka kita tinggal masukkan saja untuk ini advertising expense yaitu 750.000. Oke, ini kita masukkan advertising expense yaitu sebesar 750.000. Oke. Selanjutnya adalah cash in bank. Nah, cash in bank ini lumayan banyak ya yang muncul di debit. Yang pertama ini 1, kemudian yang kedua ini ada 2. Ya, ada 2, lalu yang ini lagi ada 3, dan kemudian ini lagi ada 4, terus cash in bank berikutnya ada 5, lalu setelah itu tidak ada lagi yang di ini ya, yang di debit. Total keseluruhannya adalah 22.300.000, ini yang akan kita catat ya. Kita tandai dulu, ini sudah kita buatkan. Oke, nomor akun untuk cash in bank dan totalnya tadi adalah 22.300.000. Selesai untuk cash in bank ya. Kemudian account receivable. Nah, account receivable pun juga ada muncul beberapa kali ya. Jadi kita tandai account receivable yang pertama, kemudian ada lagi kita cek account receivable yang kedua, lalu ada lagi account receivable tidak ada. Jadi cukup 2 ya, totalnya 12.500.000. Kita tandai 12.500.000 untuk akun account receivable ya. 12.500.000 ya, selesai untuk account receivable. Berikutnya ada account payable. Nah, account payable sepertinya juga ada beberapa ya kan. Nah, ini kita tandai dulu account payable yang pertama, account payable yang kedua. Lalu ada lagi kah? Ada lagi? Sepertinya tidak ada. Nah, cukup 2. Totalnya itu adalah 5 juta. Kita bikin tandai dia, sudah kita hitung 5 juta tadi ya. Oke, kita masukkan nomor akun account payable dan angkanya 5 juta. Ya, tinggal sedikit lagi untuk ini
bagian debitnya. Nah, supply sepertinya ada dua deh tadi kalau tidak salah ingat. Coba kita buatkan ya. Ini satu, lalu kita cari lagi. Ya benar ya, ada dua. Nah ini juga sama. Totalnya adalah 1.550.000. Kita tandai bahwasanya sudah kita buat. Oke, kita bikin angka nomor akunnya. Kemudian tadi adalah 1.550.000. Oke, selesai. Berikutnya apa lagi? Yaitu equipment cost. Ini juga ini cuma sekali ya, cuma sekali pembelian peralatan. Ini tinggal kita masukkan langsung ke bagian sini ya, tidak ada perlu dijumlahkan. 7.500.000. Tandai dulu kalau ini sudah dicatat. Oke. Selanjutnya ada Alma drawing. Alma drawing pun juga cuma sekali ya. Nah, ini kita bikin tandai. Mana tadi? Ini dia. Alma drawing 1 juta. 3 strip 1.200, 1 juta. Oke. Masih ada lagi yang di atas, ke bawah tidak ada. Nah, tinggal yang ada operating expense juga cuman sekali aja kita masukkan. Ada operating expense 800.000. Berikutnya terakhir Bank Permata Loan dan interest expense dengan angka 2 ini kita tinggal catat ya, tandai. Dan kita buat yang pertama Bank Permata Loan 5 juta, lalu interest expense itu 200.000 sehingga totalnya sebesar 64.800.000. Oke, selesai perekapan untuk bagian debit. Sekarang kita masukkan ya, kita akan rekap bagian kredit. Bagian kredit yang pertama ada cash in bank. Cash in bank kita cek lagi, ada beberapa yang muncul di bagian kredit. Ini yang pertama, lalu ini yang kedua, lalu ada ini yang ketiga. Setelah itu ada lagi kah bagian kredit untuk cash in bank? Mana dia? Ini terakhir ya. Terakhir 5.200.000. Total keseluruhan 17.700.000. Jadi kita buat di sini nomor akun cash in bank totalnya 17.700.000. Kita lupa menandai. Oke. Ini. Dan satu lagi tadi ini. Oke. Cash in bank. Oke, dah selesai. PT Cash juga ada beberapa. Ini 1, ini 2, lalu ada lagi ini 3. Setelah itu ini 4, lalu ini 5. Ini 1, ini 2, kemudian ini 3, lalu ini 4, kemudian lagi ada 5. Oke, ada 5, totalnya 3.500.000. Kita tandai dulu 3.500.000. Dibuatkan nomor akunnya 3.500.000. Oke, ya selesai untuk petty cash. Selanjutnya adalah untuk account receivable, juga ada beberapa yang muncul. Account receivable di bagian kredit, account receivable yang kedua, oke, account receivable yang ketiga, account receivable yang keempat ada lagi? Tidak ada. Ya, kita tandai dan sum totalnya adalah 13.800.000 ya. Maka kita buatkan untuk account receivable ya 13.800.000. Oke. Selanjutnya ada fees income. Fees income juga muncul beberapa kali. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, selanjutnya ini yang ketiga, dan sudah nggak ada lagi. Itu totalnya 18.500.000. Kita tandai 18.500.000 untuk fees income. Oke. Berikutnya tinggal account payable. Masih adakah account payable? Masih ada ya. Account payable ini allowance, ini account payable yang kedua. Lalu 2 account payable kita catat, tandai totalnya adalah 8.800.000. Kita buatkan untuk account payable 8.800.000. Nah, tinggal terakhir ini ya, terakhir ya, tidak ada lagi. Yang terakhir yaitu allowance for doubtful debt. Kita buatkan 2.500.000.
2.500.000. Nah, hasilnya totalnya adalah 64.800.000 ya. Selesai rekapitulasi untuk jurnal atau jurnal umum dan juga selesai juga untuk pencatatannya, maka saya sudahi untuk video yang pertama dari ini ya, pembahasan soal akuntansi ya, UKK akuntansi tahun 2026 untuk pembuatan laporan perusahaan di perusahaan jasa. Kita sambung video berikutnya, yaitu pembuatan buku besar dan juga neraca saldo di akhir Desember 2025 ya. Pantau terus channel ini demi mempersiapkan diri kamu menyelesaikan dan menguasai UKK tahun 2026 ya. Terima kasih sudah menyimak. Bye bye.